Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Terapi Psikoreligius Membaca Al-Fatihah Terhadap Skor Halusinasi pada Pasien Halusinasi di Wilayah Kerja Puskesmas Tokoturi. Dari yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah sendiri, gangguan jiwa yaitu suatu masalah kesehatan di mana kondisi seseorang individu mengalami distres atau penderitaan sehingga tidak dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Gangguan tersebut dapat ditunjukkan dengan munculnya suatu sindrom atau pola perilaku yang berhubungan dengan distres atau penderitaan dan dapat menyebabkan gangguan pada satu atau lebih dari fungsi kehidupan manusia, menurut Keliat tahun 2014. Selanjutnya, ada pasien halusinasi ditandai dengan perilaku yang maladaptif yang disebabkan karena kesadaran yang menurun serta distorsi persepsi palsu. Kemudian, halusinasi merupakan distorsi persepsi palsu yang terjadi pada respon neurobiologis sehingga dapat mengakibatkan perilaku yang maladaptif. Klien sebenarnya mengalami distorsi sensori sebagai hal yang nyata dan meresponnya, menurut Stroud, Keliat, dan Pasaribu tahun 2016. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana asuhan keperawatan dengan terapi psikoreligius membaca Al-Fatihah terhadap skor halusinasi pada pasien halusinasi di wilayah kerja Puskesmas Tokoturi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan studi kasus. Tujuan studi kasus ada tujuan umum. Tujuan umum menggambarkan asuhan keperawatan dengan terapi psikoreligius membaca Al-Fatihah pada pasien halusinasi. Untuk tujuan khusus sendiri, menggambarkan teori pengaruh terapi psikoreligius membaca Al-Fatihah untuk mengontrol gangguan persepsi sensori pada pasien halusinasi. Yang kedua, menggambarkan implementasi tentang pengaruh terapi psikoreligius membaca Al-Fatihah untuk mengontrol gangguan persepsi sensori pada pasien halusinasi. Yang ketiga, menggambarkan hasil penerapan pengaruh terapi psikoreligius membaca Al-Fatihah untuk mengontrol gangguan persepsi sensori pada pasien halusinasi. Selanjutnya, untuk bab 2 sendiri ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri meliputi asuhan keperawatan pada pasien halusinasi. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian merupakan tahapan awal dalam asuhan keperawatan sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan cara mengumpulkan informasi dari pasien yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dari pasien supaya dapat mempermudah untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Menurut Satrio tahun 2015, data pengkajian gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran untuk tanda-tanda gejalanya. Yang pertama, klien mengatakan mendengar suara-suara halus. Yang kedua, klien mengatakan menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. Yang ketiga, klien mengatakan merasa takut atau bingung dengan suara-suara. Yang keempat, klien tampak bicara atau tertawa sendiri. Yang kelima, klien mengalihkan perhatian ke arah tertentu. Yang keenam, klien tampak menutup telinga. Yang ketujuh, klien menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. Untuk diagnosa keperawatan sendiri, diagnosa keperawatan merupakan dasar dari penyusunan rencana tindakan, asuhan keperawatan atau dasar sebelum melakukan intervensi. Diagnosa keperawatan sejalan dengan diagnosa medis, karena untuk mengumpulkan data pengkajian keperawatan diperlukan untuk menetapkan diagnosa. Nah, untuk perencanaan keperawatan sendiri, rencana keperawatan adalah
serangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dari tatanan kesehatan jiwa dengan standar asuhan keperawatan jiwa Indonesia menurut Yusuf Fitria Sari dan Nihayati tahun 2015. Untuk tujuan tersebut ada tujuan umum. Tujuan umum, klien dapat mengontrol halusinasinya. Klien tidak dapat marah-marah sendiri. Klien tidak berbicara sendiri. Distorsi sensori klien membaik. Untuk pelaksanaan keperawatan adalah suatu tindakan yang dilakukan pada klien sesuai dengan perencanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk tujuan dari tindakan, yang pertama ada tujuan tindakan keperawatan pada pasien. Meliputi yang pertama, pasien dapat mengontrol halusinasi. Yang kedua, pasien dapat mengenal halusinasi yang dialaminya. Yang ketiga, pasien dapat mengikuti program penyembuhan secara optimal. Untuk tindakan keperawatan untuk mengontrol halusinasi pada klien yaitu dengan menetapkan terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah terhadap diri klien. Tindakan ini dapat diberikan respon rileks, tenang, dan nyaman. Terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah bukan hanya untuk mengontrol halusinasi saja, melainkan dapat untuk mengobati halusinasi pada diri klien. Untuk evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan dan dilakukan terus-menerus untuk menilai efek dari tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Dengan catatan perkembangan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 kali pertemuan respon dari pasien. Yang pertama, klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Untuk O-nya, respon objektif klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Untuk A-nya, analisa ulang terhadap data subjektif untuk menyimpulkan apakah masalah masih tetap atau muncul masalah baru. Untuk P-nya, perencanaan atau tindak lanjut berdasarkan hasil analisa pada respon klien. Untuk selanjutnya dari bab 3 sendiri ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah keperawatan dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi menurut Sugiono tahun 2016. Untuk subjek studi kasus. Dari subjek studi kasus sendiri ada pertama kriteria inklusi. Kriteria inklusi sendiri ada terdiagnosa halusinasi pendengaran, berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Togoturi, pasien berusia lebih dari 15 tahun, tidak ada gangguan komunikasi, dan bersedia menjadi responden. Untuk kriteria eksklusi, klien halusinasi tidak kooperatif. Klien halusinasi yang tidak kooperatif. Klien halusinasi yang mengalami gangguan verbal. Untuk fokus tadi, penerapan prosedur terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah untuk menurunkan skor halusinasi. Untuk tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Togoturi, Kabupaten Tegal, dan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 18 sampai 21 Januari tahun 2022 selama 4 kali pertemuan. Selanjutnya dari bab 4 sendiri ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil yang pertama pengkajian dari klien 1. Klien 1 dengan inisial S dilakukan pengkajian pada hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022 untuk waktu jam 9. Tuan S berusia 30 tahun, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, status perkawinan belum menikah. Tuan S bekerja membantu orang tuanya berjualan tempe dengan mengantarkan pesanan tempe yang telah dipesankan. Untuk keluhan utamanya sendiri,
klien mengatakan mendengar bisikan-bisikan di malam hari dengan durasi kurang lebih 5 detik. Bisikan tersebut menyuruh klien untuk keluar dari rumah dan klien mengikuti perintah bisikan-bisikan itu. Adapun faktor predisposisi klien saat dilakukan pengkajian pada tanggal 19 Januari tahun 2022, keluarga klien mengatakan bahwa klien tidak pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu, serta tidak ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa yang sama. Klien menjalani pengobatan pertama kali di Puskesmas Tuguturi, namun sekarang dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal dan sampai sekarang masih berobat jalan. Untuk klien kedua dengan inisial A dilakukan pengajian pada hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022 untuk waktu jamnya jam 1. Tuan A berusia 36 tahun, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, status perkawinan belum menikah. Tuan A tinggal di Tuguturi, Kabupaten Tegal. Klien memiliki penyakit dengan diagnosa medis skizofrenia. Penanggung jawab klien yaitu Tuan R. Hubungan dengan klien yaitu sebagai ayah kandung. Untuk keluhan utamanya sendiri, klien mengatakan mendengar bisikan-bisikan di malam hari dengan durasi kurang lebih 6 detik. Bisikan tersebut mengajak klien bercanda dan klien mengikuti bisikan tersebut. Adapun faktor predisposisi klien saat dilakukan pengajian pada tanggal 19 Januari tahun 2022, keluarga klien mengatakan bahwa klien tidak pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu, serta tidak ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa yang sama. Selanjutnya untuk analisa data. Analisa data dari pasien pertama, klien mengatakan mendengar bisikan-bisikan di malam hari dengan durasi 5 detik. Bisikan tersebut menyuruh klien untuk keluar dari rumah. Untuk skor halusinasi klien 13 dengan kriteria halusinasi sedang. Untuk DO-nya, klien tanpa mondar-mandir dan pandangan klien kosong, penampilan klien tidak rapi, bicara klien cepat, aktivitas motorik klien lesu, dan alam perasaan klien sedih. Tanda-tanda vital, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Untuk problemnya sendiri yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Untuk pasien kedua, DS, klien mengatakan mendengar bisikan-bisikan di malam hari dengan durasi kurang lebih 6 detik. Bisikan tersebut mengajak klien untuk bercanda dan klien mengikuti bisikan tersebut. Skor halusinasi klien 15 dengan kriteria halusinasi sedang. Untuk DO-nya sendiri, klien tampak bingung dan pandangan klien kosong serta terlihat bicara sendiri, namun ketika ditanya ada apa klien malah mengelaknya. Penampilan klien tidak rapi, bicara klien cepat, aktivitas klien lesu, dan alam perasaan klien putus asa. Untuk tanda-tanda vital, tekanan darah yaitu 120/80 mmHg, untuk nadinya 85 kali per menit, untuk suhunya 36,6 derajat Celcius. Untuk problemnya sendiri yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Untuk diagnosanya, klien 1 yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran, klien 2 gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Untuk intervensi, pada saat pengkajian, penulis menemukan masalah keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran dengan NOC, yaitu kontrol gejala dengan kode 1608 dengan definisi tindakan seseorang untuk mengurangi perubahan fungsi dan emosi yang dirasakan, dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali pertemuan, 4 kali sama pengkajian, diharapkan klien dapat mengontrol gejala dengan kriteria hasil sering menunjukkan dengan nilai 4 menjadi jarang menunjukkan bernilai 2. Yang pertama, memantau munculnya gejala. Yang kedua, memantau durasi gejala.
ketiga, memantau variasi gejala. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan. Selanjutnya, penulis merencanakan dengan menggunakan teknik menenangkan dengan kode 5880 dengan definisi mengurangi ansietas pada pasien yang mengalami distres. Pertama, bina hubungan saling percaya, pertahankan sikap yang tenang dan hati-hati, pertahankan kontak mata, berikan waktu kepada klien untuk mengenali masalahnya. Yang kelima, instruksikan klien menggunakan terapi zikir untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami, yaitu terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah. Untuk implementasi, penulis melakukan implementasi pada klien 1 selama 3 kali pertemuan dimulai hari Rabu tanggal 19. Untuk hari pertama, yaitu klien menolak dilakukan terapi. Klien mengatakan sudah hafal surah Al-Fatihah dan tidak perlu membaca. Namun setelah berbincang-bincang kemudian, klien menerima untuk diberikan terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah. Untuk skor halusinasi klien pada hari pertama yaitu 13 dengan kategori halusinasi sedang. Pada hari kedua, respon klien mengatakan merasa lebih tenang dan lega setelah dilakukan terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah. Dan klien tampak lebih tenang dan rileks dari hari sebelumnya. Klien mengatakan besok bisa bertemu lagi hari Jumat tanggal 21 Januari. Untuk jamnya menyesuaikan pada hari kemarin. Untuk hari ketiga, respon klien sendiri, klien mengatakan terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah sangat baik untuk dirinya. Dan klien tampak lebih tenang dan rileks dari hari sebelumnya. Penulis menyarankan latihan terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah 3-7 hari untuk skor halusinasi klien 11 dengan kriteria halusinasi ringan. Untuk klien kedua, penulis melakukan implementasi pada klien 2 selama 3 kali pertemuan dimulai dari tanggal 19 sampai 21 Januari tahun 2022. Nah, untuk dari tindakan pertama, respon klien mengatakan siap untuk melakukan terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah. Keempat, fokuskan klien supaya dapat berkonsentrasi. Dan untuk Tuan A sendiri mengatakan besok bisa bertemu lagi hari Kamis 20 Januari jam 1 untuk skor halusinasi klien 15 dengan kriteria hasil halusinasi klien sedang. Untuk hari kedua, respon klien mengatakan siap untuk melakukan terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah. Dan klien membuat kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Tuan A mengatakan besok bisa bertemu lagi hari Jumat tanggal 21 Januari jam 1 seperti biasanya. Untuk hari ketiga, respon klien mengatakan merasa lebih tenang dan senang setelah melakukan terapi psikologis membaca surah Al-Fatihah. Tuan A tampak lebih senang, nyaman, tenang, dan rileks dari hari sebelumnya. Untuk evaluasi dengan ketentuan SWOT. Hari pertama, klien mengatakan sudah hafal surah Al-Fatihah dan tidak perlu membaca, namun setelah berbincang kemudian klien menerima untuk diberikan terapi surat Al-Fatihah. Untuk O-nya, klien tanpa mendengar penjelasan dari terapi psikologi Al-Fatihah, klien tanpa melakukan terapi psikologi Al-Fatihah.
Dan untuk skor halusinasinya 13 dengan kriteria hasil halusinasi sedang. A. Gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran sebagian teratasi. Untuk planningnya, lanjutkan intervensi, teknik menenangkan, dan terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah. Evaluasi hari kedua, untuk S-nya, klien mengatakan di malam hari mendengar bisikan-bisikan, namun klien tidak menuruti bisikan itu. Untuk O-nya, klien tampak melakukan terapi psikoreligius membaca Al-Fatihah. Untuk A-nya, gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran sebagian teratasi. Untuk planningnya, lanjutkan intervensi, teknik menenangkan, dan terapi psikoreligius membaca Al-Fatihah. Untuk evaluasi hari ketiga, klien dari S-nya sendiri, klien mengatakan di malam hari sudah tidak mendengar atau tidak muncul lagi bisikan-bisikan itu. Dan O-nya, klien tanpa melakukan terapi psikoreligius. Untuk skornya 11 dengan kriteria halusinasi ringan. Untuk A-nya, masalah gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran sebagian teratasi. Untuk planningnya, lanjutkan intervensi, teknik menenangkan, dan terapi psikoreligius membaca Al-Fatihah. Untuk evaluasi klien kedua, S-nya, klien mengatakan bersedia untuk diberikan terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah. Untuk O-nya, klien tanpa mendengarkan penjelasan dari terapi psikoreligius. Untuk A-nya, gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran teratasi sebagian. P-nya, lanjutkan intervensi. Untuk evaluasi hari kedua, S-nya sendiri, klien mengatakan sudah tidak ada bisikan yang ada di dalam dirinya. Namun ibu klien mengatakan bahwa klien masih mondar-mandir dan senyum-senyum sendiri di malam hari. Untuk A-nya, gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran sebagian teratasi. Untuk P-nya, lanjutkan intervensi, teknik menenangkan, dan terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah. Untuk hari ketiga, pada tanggal 21 Januari tahun 2022, klien mengatakan sudah tidak muncul lagi bisikan-bisikannya, namun ibu klien mengatakan bahwa klien masih senyum-senyum sendiri di malam hari, tetapi ketika melihat ibunya, klien langsung bersikap seperti biasa. Klien tanpa melakukan terapi psikologis membaca Al-Fatihah. Untuk skor halusinasi 11, kriteria halusinasi ringan. Untuk masalahnya, masalah gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran teratasi sebagian. Untuk P-nya, lanjutkan intervensi, teknik menenangkan, dan terapi psikoreligius membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya untuk pembahasan di sini ada teori dan hasil penelitian. Untuk pembahasan sendiri, gangguan jiwa yaitu suatu masalah kesehatan di mana kondisi seorang individu mengalami distres atau penderitaan sehingga tidak dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Gangguan tersebut dapat ditunjukkan dengan munculnya suatu sindrom atau pola perilaku yang berhubungan dengan distres atau penderitaan dan dapat menyebabkan gangguan pada satu atau lebih dari fungsi kehidupan manusia menurut Kelia tahun 2014. Untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dan Hasari tahun 2017 bertujuan untuk menilai efektif pemberian murotal terapi terhadap mengontrol halusinasi pendengaran. Penelitian ini dilakukan di ruang Arjuna RSJD Dr. Arif Zainuddin, Surakarta pada tanggal 30 Maret sampai 12 April tahun 2017 dengan jumlah sampel 8 responden. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 5 dari 8 responden mengatakan halusinasi berkurang setelah mendengar murotal terapi dan 3 dari 8 responden mengatakan masih mendengar murotal terapi. Untuk perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, penulis di sini bukan hanya menyuruh klien untuk mendengarkan terapi, namun penulis juga menyarankan klien untuk membacanya, serta setelah selesai semua penulis berdoa bersama dengan klien dan untuk waktu dan tempat dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, asalkan dengan kondisi yang rileks dan lingkungan yang hening. Dengan jumlah sampel pada penelitian sebanyak
8 responden dan dilakukan selama 12 hari. Sedangkan pada penulis ada 2 responden dan dilakukan tindakan selama 3 hari. Untuk pengkajian, penulis menemukan tanda dan gejala halusinasi pendengaran pada pasien 1, yaitu klien mengatakan mendengar bisikan-bisikan yang menyuruh keluar dari rumah. Klien tampak mondar-mandir dan pandangan klien kosong. Sedangkan tanda dan gejala pada pasien halusinasi pasien 2, yaitu klien mengatakan mendengar bisikan yang mengajak bercanda. Klien tampak senyum-senyum sendiri dan klien tampak mondar-mandir dan pandangan klien kosong. Untuk diagnosanya sendiri, diagnosa keperawatan pada pasien 1 dan pasien 2 menurut PPNI dan STKI tahun 2016 yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran, yaitu perubahan persepsi terhadap stimulus baik internal maupun eksternal yang disertai dengan respon yang berkurang. Adapun penyebabnya yaitu gangguan pendengaran dengan tanda dan gejala mayor, mendengar suara bisikan, bersikap seolah mendengar sesuatu. Adapun tanda gejala minor yaitu selalu melamun, konsentrasi buruk, dan mondar-mandir. Untuk perencanaannya sesuai dengan NOC, yaitu Nursing Outcome Classification kontrol gejala kode 1608, dan NIC-nya Nursing Intervention Classification dengan teknik menenangkan dengan kode 5880. Nah, untuk selanjutnya, dari hasil penerapan pada pasien 1 dan pasien 2, penerapan teknik terapi psikologis membaca Al-Fatihah selama 3 kali pertemuan yang diterapkan pada Tuan S dan Tuan A didapatkan. Hasil penelitian dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengontrol halusinasi pendengaran. Penelitian ini dilakukan di rumah individu klien dan Puskesmas Tukuturi Kabupaten Tegal pada tanggal 19 sampai 21 Januari tahun 2022. Jumlah sampel sebanyak 2 responden. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 2 dari 2 responden mengatakan halusinasi berkurang setelah melakukan terapi psikologis membaca surah Al-Fatihah. Dari pasien 1 dengan skor 13 menjadi 11 dengan keterangan halusinasi sedang menjadi halusinasi ringan, dan pada pasien 2 dengan skor 15 menjadi 11 dengan keterangan halusinasi sedang menjadi halusinasi ringan. Terima kasih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.